Halo Sobat Setia, selamat datang kembali di Bastian Studio. Gimana kabar kalian hari ini? Masih kuat kan menahan gejolak emosi melihat tingkah laku pasangan paling gengsi sedunia, Trian dan Adila? Setelah kemarin kita dibuat gregetan karena Trian yang cemburu buta sama Aditya, hari ini, di hari Valentine ini, atau mungkin hari patah hati sedunia buat Adila, keadaan justru berbalik 180 derajat. Karma itu nyata, dan hari ini giliran Adila yang hatinya dibuat kebakaran jenggot. Siapkan camilan kalian, karena episode hari ini benar-benar chaos, penuh kesalahpahaman, tapi ditutup dengan kejadian yang bikin kita ngakak. Yuk langsung saja kita bedah alur ceritanya. Adegan pembuka video hari ini langsung menampar kita dengan sebuah visual yang bikin mata terbelalak. Di awal video, kalian bisa melihat sosok Trian yang biasanya dingin dan menjaga jarak, tiba-tiba tertangkap kamera sedang menggandeng tangan seorang perempuan cantik. Waduh, siapa perempuan ini? Penampilannya anggun, modis, dan terlihat sangat akrab dengan Trian. Trian terlihat memapah atau menggandeng wanita itu dengan sangat lembut. Terdengar suara manja dari wanita itu, "Makasih ya Pak, udah anterin saya sampai sini." Dan Trian dengan gaya gentleman-nya yang tumben banget keluar, menjawab, "Oh gitu, iya, hati-hati." Mungkin bagi Trian itu cuma bentuk sopan santun kepada klien atau rekan kerja. Tapi masalahnya, Sobat Bastian Studio, adegan gandengan tangan ini disaksikan langsung oleh sepasang mata yang sedang sensitif-sensitifnya. Ya, ternyata Adila melihat semuanya. Adila berdiri di kejauhan, mematung. Kelihatan banget ya ekspresi wajah Adila yang langsung berubah drastis. Dari yang tadinya mungkin mau nyapa atau mau ngomong baik-baik, tiba-tiba raut wajahnya mengeras. Adila begitu sangat kepanasan, dadanya sesak. Kalau bisa keluar asap, mungkin telinga Adila sudah ngebul saking panasnya melihat suaminya pegang-pegang cewek lain. Yang bikin Adila makin emosi adalah tingkah si cewek misterius ini. Cewek itu terlihat sedikit pincang atau pura-pura sakit kaki, lalu merengek manja. "Aduh, jangan dipaksa, sakit deh kakinya," ucap wanita itu sambil bergelayut manja di lengan Trian. Dan kelihatan banget ya, cewek itu manja-manja kucing gitu ke Trian. Dia memanfaatkan momen sakit kaki itu untuk nempel terus sama Trian. Tentu saja melihat pemandangan lenyeh seperti itu, Adila pun jadi semakin geram. Tangannya mengepal, rasanya pengen banget nyamperin terus misahin mereka. Tapi gengsi Adila masih setinggi langit. Sobat Bastian Studio, kalau kita posisikan diri jadi Adila, oh iya ya, wajar banget dong kalau dia cemburu berat. Panas banget rasanya. Maklumlah, meskipun sering berantem, kan Adila sebenarnya bucin banget sama Trian. Apalagi kemarin dia baru aja dimarahin Trian gara-gara Aditya. Sekarang Trian malah asyik sama cewek lain. Rasanya tidak adil. Si cewek itu belum selesai beraksi. Dia kembali mengeluh, "Aduh, kayaknya masih sakit deh mas." Panggilannya pun berubah, dari Pak jadi Mas. Wah, ini sih bendera merah. Melihat pemandangan seperti ini, tentu saja Adila jadi semakin emosi, tingkat dewa. Emosinya bertumpuk-tumpuk. Ingat kan, tadi pagi atau kemarin, Trian juga udah bikin dirinya emosi dengan sikap dinginnya, dengan insiden air tumpah dan revisi berkas yang tiada henti. Sekarang ditambah lagi dengan pemandangan mesra ini. Trian yang tidak sadar sedang diawasi, masih saja bersikap ramah. "Kapan-kapan nanti meetingnya di kantor saya aja ya," ucap Trian. Kalimat ini di telinga Adila terdengar seperti ajakan kencan terselubung. Namun drama ini tidak lengkap tanpa saksi mata kedua. Terlihat Bimo yang berdiri tidak jauh dari situ. Bimo hanya bisa melongo, mulutnya terbuka lebar ketika melihat kejadian itu. Bimo sebagai orang kepercayaan Trian yang tahu segalanya, langsung panik. Bimo tahu banget kalau Adila ada di situ, dan Bimo tahu kalau Adila benar-benar marah besar. Bimo memberikan kode keras ke Trian. Trian yang melihat gelagat aneh Bimo akhirnya sadar. "Apa tadi Bu Adila lewat ke sini?" tanya Trian dengan wajah yang mulai pucat. "Hah? Iya Pak, baru aja lewat," jawab Bimo panik. Seketika itu juga, Trian langsung drop. "Adila salah paham gak ya?" batin Trian. Tentu saja sekarang ini Trian benar-benar khawatir setengah mati. Ya jelas dong salah paham Pak Trian. Siapa yang gak salah paham lihat suaminya dipeluk-peluk cewek lain sambil senyum-senyum? Kelihatan banget ya, Bimo yang benar-benar udah panik banget. Dia pun langsung melaporkan perihal ekspresi Adila yang menyeramkan tadi. Bimo seolah bilang, "Pak, tamat riwayat Bapak, ibu negara ngamuk." Nah,
Di saat hubungan Trian dan Adila sedang di ujung tanduk karena api cemburu, ada pihak-pihak yang justru tepuk tangan kegirangan. Sementara itu di tempat yang berbeda, scene beralih ke Budini. Terlihat Budini yang wajahnya selalu sinis kalau bahas Trian. Budini benar-benar geram dan muak melihat hubungan Trian dan Adila yang tarik ulur ini. Bagi Budini, kejadian-kejadian seperti ini adalah bukti bahwa mereka tidak cocok. Emang udah paling benar kalau mereka itu pisah, gumam Budini. Dia pengen banget mereka segera urus perceraian. Budini merasa Adila hanya menderita terus jika bersama Trian. Dan bukan cuma Budini yang senang, ada musuh dalam selimut yang lebih berbahaya, yaitu Nathan. Terlihat Nathan yang posisinya sebagai mata-mata Pak Cahyadi dan mungkin punya agenda sendiri sedang memantau situasi. Nathan melihat hubungan Trian dan Adila yang semakin memanas ini sebagai peluang emas. Hubungan keduanya tidak baik-baik saja, lapor Nathan dalam hati atau mungkin lewat pesan singkat ke Pak Cahyadi. Nathan tersenyum licik. Ini kan yang saya mau, pikirnya. Semakin Trian dan Adila ribut, semakin mudah bagi Nathan untuk menghancurkan Trian atau mengambil keuntungan dari kekacauan di kantor. Nathan benar-benar duri dalam daging yang harus diwaspadai. Oke, kita kembali ke konflik utama. Setelah insiden cewek manja itu, akhirnya Trian dan Adila bertemu muka. Dan waduh, keributan masih berlanjut. Bukannya saling menjelaskan, mereka malah saling serang. Terlihat ya, nampaknya mereka masih ngambek-ngambekan. Harga diri mereka terlalu tinggi untuk bilang maaf atau aku cemburu. Trian yang masih sakit hati soal Aditya langsung menembak Adila dengan sindiran pedas. Saya baru tahu kamu sedekat itu sama Aditya, ucap Trian dengan nada dingin dan penuh penekanan. Trian mengungkit kejadian pagi di mana Adila berangkat bareng Aditya. Adila yang sedang terbakar api cemburu gara-gara si cewek cantik tadi tidak mau kalah. Dia langsung membalas dengan skakmat. Oh ya, saya juga baru tahu kalau Pak Trian ini seperhatian itu sama kliennya, sampai dipapah-papah segala. Balas Adila dengan tatapan tajam. Dan begitulah Sobat Bastian Studio, sekarang ini mereka berdua benar-benar lagi pada kepanasan, lagi pada cemburuan, dan lagi pada gengsi. Ini adalah definisi perang dingin yang sebenarnya. Dua-duanya salah paham, dua-duanya sayang, tapi dua-duanya mulutnya pedas. Lucu sih kalau dilihat dari luar, kayak anak SMA yang lagi pacaran tapi sok-sokan dewasa. Perdebatan mereka semakin sengit, kata-kata makin tinggi. Trian maju selangkah, Adila maju selangkah, saling menantang. Tapi Tuhan punya cara unik untuk mendinginkan suasana atau malah bikin makin lengket. Di akhir trailer atau adegan hari ini, kalian bisa melihat momen yang tak terduga. Wah, benar-benar kocak banget. Saat mereka sedang asyik adu mulut, entah karena tersenggol meja atau ada pelayan yang lewat dan terpleset, mungkin di kafe atau pantry, tiba-tiba, bruk, sebuah kue tart atau kue ulang tahun yang besar melayang dan jatuh tepat menimpa mereka berdua. Atau mungkin salah satu dari mereka terpleset dan menarik yang lain hingga jatuh ke tumpukan kue. Visualnya pecah banget, wajah Trian yang tadinya garang penuh krim. Baju Adila yang rapi jadi belepotan coklat. Mereka berdua terdiam, kaget, blank. Kemarahan yang tadi meledak-ledak tiba-tiba terhenti oleh rasa kaget dan kekonyolan situasi itu. Aduh, nampaknya mereka malahan kejatuhan kue tart di tengah pertengkaran hebat. Momen ini pasti bakalan semakin seru dan lucu. Apakah mereka akan tertawa bareng atau malah makin marah karena lengket? Tapi biasanya momen konyol seperti ini justru bisa mencairkan suasana yang tegang. Siapa tahu di balik krim kue itu ada bibit-bibit baikan yang muncul. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan sinetron Beri Cinta Waktu. Apakah cemburu mereka akan mereda setelah insiden kue ini? Dan apa langkah Nathan selanjutnya untuk mengadu domba mereka? Jangan lupa saksikan terus kelanjutannya dan simak ulasan lengkapnya hanya di Bastian Studio. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Kalian tim Trian yang cemburu sama Aditya atau tim Adila yang cemburu sama klien cantik? Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat menikmati drama percintaan yang bikin pusing